kami akan membahas proyek dengan judul membangun desain tongkat pengukur volume fluida dalam tangki. Proyek ini merupakan tugas mata kuliah Matematika Dasar 1 MA 1101 yang dikerjakan oleh kelompok 13. Anggota kelompok 13 terdiri dari saya sendiri, Hana Hairunisa dengan NIM 163251180. Kemudian ada Azahra Yusanto Putri dengan NIM 163253990. Kemudian ada Dian Meilani Safira Ayu dengan NIM 163252225. Kemudian ada Ernest Kison Marbun Lumban Batu dengan NIM 163254115. Kemudian ada Davin Ahmad Daryapata dengan NIM 163251130. Dan terakhir ada Tio Ramaputra dengan NIM 163252005. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah model yang menggambarkan hubungan antara panjang tongkat yang tercelup di dalam tangki dan volume fluida yang sebenarnya. Melalui model tersebut, tongkat pengukur dirancang agar memiliki tanda-tanda tertentu sehingga volume dapat dibaca hanya dari panjang bagian tongkat yang basah. Proyek ini memanfaatkan beberapa konsep matematika yang telah dipelajari, seperti fungsi satu variabel, kesebangunan, geometri, fungsi, dan integral. Dengan demikian, proses pengukuran volume menjadi lebih sederhana dan akurat. Yang selanjutnya, model permasalahan. Tangki minyak memiliki penampang berbentuk elips dengan panjang L meter. Ukuran penampang ditentukan oleh sumbu mayor A meter dan sumbu minor B meter dengan A lebih besar dari B dan B lebih besar dari 0. Dengan persamaan penampang elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Mekanisme pemeriksaan, seperti pada gambar figure 2 pemeriksaan volume minyak, yaitu dengan tangki dibagi menjadi N bagian. Pemeriksaan volume dilakukan dengan memasukkan tongkat pengukur melalui lubang di bagian atas tangki. Tujuan utama yaitu merancang tongkat pengukur dengan skala yang secara langsung menunjukkan volume minyak. 2. Volume dihitung berdasarkan panjang tongkat yang basah oleh fluida. Penentuan skala volume. Jika panjang tongkat yang basah adalah XK, maka volume minyak yang terukur adalah VK. Skala volume yang ditetapkan adalah VK sama dengan K dikali 10 liter. Tugas intinya yaitu menentukan nilai posisi kedalaman atau XK yang bersesuaian dengan volume VK untuk setiap skala K sama dengan 1 hingga K sama dengan 10, seperti yang tertera pada gambar di slide ini. Baik, langsung saja kita akan memulai perhitungannya. Langkah pertama, kita akan mencari hubungan panjang tongkat dengan tinggi air. Diketahui partisi tangki atau N sama dengan 5, sumbu mayor atau A sama dengan 6, sumbu minor atau B sama dengan 3, dan panjang tangki minyak atau L sama dengan 10. Selanjutnya, panjang tangki minyak akan dibagi ke dalam 5 partisi, sehingga panjang masing-masing partisi adalah 2 meter. Setelah itu, kita akan memasukkan tongkat pengukur ke tengah tangki minyak. Dalam hal ini, tengah tangki minyak adalah partisi bagian ketiga. Setelah tongkat dimasukkan, akan terbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alas 1 meter. Kemudian kita akan menentukan hubungan antara tinggi air dan panjang tongkat yang terendam menggunakan perhitungan hipotenusa. Diketahui kemiringan atau M sama dengan 6, alas atau A sama dengan 1 meter. Sehingga didapatkan hipotenusanya adalah akar M kuadrat ditambah A kuadrat, sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Didapatkan hasil akar 37 desimeter. Lalu kita akan menghubungkan panjang basah dan tinggi air dengan konsep kesebangunan. Diketahui variabel T sama dengan panjang tongkat yang terendam fluida, dan L adalah tinggi air aktual di dalam tangki. Sehingga perbandingan kesebangunannya adalah T berbanding L, atau T per L, sama dengan 6 per akar 37. Tadi dapat hubungan tinggi air aktual dengan panjang tongkat yang terendam, yaitu T sama dengan 6L per akar 37. Kesan kita akan menentukan volume sebagai fungsi tinggi air. Nah, jadi tujuan itu adalah untuk menghitung volume fluida dalam tangki berdasarkan tinggi aktual. Nah, seperti itu adalah volume tangki elips didapatkan dari integrasi los penampang elips dikalikan dengan panjang tangki, yaitu panjangnya 10 meter. Nah, karena dari kasih tahu di soal bahwa bentuk tangki kita tambah elips dan diberikan persamaan dasarnya itu X kuadrat per A kuadrat, di mana A adalah sumbu panjang sumbu mayornya, ditambah Y kuadrat per B kuadrat, di mana B adalah sumbu minornya sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa panjang mayornya adalah 6, makanya 6 kuadrat menjadi 36, dan minornya ada 3 dikuadratkan menjadi 9. Kita sederhanakan persamaan di atas menjadi X kuadrat tambah 4Y kuadrat sama dengan 36. Nah, kemudian kita akan menghitung lebar penampangnya. Kita buat ke dalam fungsi X sama dengan, maka menjadi X, kita pindahkan nilai 4Y kuadrat ini menjadi X kuadrat sama dengan 36 dikurang 4Y kuadrat. Kemudian kita akarkan dulu ruas menjadi X sama dengan plus minus 2 akar 9 kurang Y kuadrat. Nah, karena kita tahu lebar penampang tidak mungkin bernilai negatif, maka kita ambil yang positif, yaitu X sama dengan 2 akar 9 kurang Y kuadrat. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah di mana ini nih, persamaan ini itu tuh untuk dari posisi tengah ke kanan. Sedangkan kita tahu nilai dari lebar dari penampang ini ada dari kiri ke tengah, tengah ke kanan. Maka oleh karena itu kita kalikan 2, yaitu menjadi 2X sama dengan 4 kali akar 9 kurang Y kuadrat. Oke, kemudian kita akan menentukan batas integralnya. Yang pertama, batas dasarnya itu yaitu minus 3, atau dikasih tahu di soal. Kemudian kita misalkan tinggi itu T, maka tinggi air aktual itu T, maka
Jadi Y sama dengan T dikurang 3. Oke, kemudian kita masukkan ke rumus untuk mencari persamaan luasnya, yaitu AT sama dengan integral dari minus 3 ke T kurang 3 dari 4 dikali akar 9 kurang Y kuadrat dy. Atau bisa kita ubah bentuknya menjadi AT sama dengan integral dari minus 3 ke T kurang 3, 4 dikali 9 kurang Y kuadrat dipangkatkan setengah dy. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengintegralkan bagian sebelumnya, yang ini nih. Karena bagian ini tidak bisa menggunakan metode substitusi semata. Nah, ini bisa dipecahkan dengan sedikit identitas trigonometri, di mana ini kita misalkan ya sama dengan b sin theta. Kalau kedua ruas diturunkan, maka dy sama dengan b cos theta d theta. Nah, ini berguna untuk dimasukkan ke definisi ini, di mana b-nya itu 3 ya kalau di sini. Nah, ini kan 9, b kuadrat 3 kuadrat 9. Nah, ini y karena y kuadrat itu sama dengan b kuadrat sin kuadrat theta, maka kalau diotak-atik sedikit hasilnya akan menjadi b cos theta. Nah, ini dimasukkan lagi ke rumus yang awal nih. Nah, ini berguna karena apa? Karena kalau dimasukin ini jadi b cos theta kali b cos theta kali d theta, jadi b kuadrat integral cos kuadrat theta. Nah, ini cos kuadrat theta ini merupakan identitas 1 plus cos 2 theta per 2. Nah, bisa dilihat bentuknya jadi lebih sederhana ya. Tinggal kita mencari tahu theta plus 1 per 2 sin 2 theta. Nah, masih menggunakan pemisalan yang tadi sama dengan b sin theta. Kalau kita ingin mencari tetanya doang, maka itu menjadi arc sin y per b. Ini kayak b-nya dipindahin ke sini ya, y per b, terus sin berapa yang jadi y per b gitu. Nah, ini juga kita mencari sin 2 tetanya nih, belum sederhana ini bentuknya. Jadi pakai identitas lagi, 2 sin theta cos theta. Sinnya kita udah tahu yaitu y per b, lalu dikali akar b kuadrat min y kuadrat per b. Ini bisa menggunakan ya segitiga siku-siku. Nah, ini menjadi seperti ini. Nah, kalau dimasukkan lagi ke rumus yang tadi, semuanya jadi setengah y akar b kuadrat min y kuadrat. Nah, kalau dimasukkan ke dalam bentuk yang tadi ini yang paling awal, jadinya b kuadrat per 2 arc sin y per b plus setengah y akar b kuadrat min y kuadrat. Nah, belum selesai sampai di situ. Untuk mengetahui luasnya atau areanya A di sini, maka batas-batasnya kita masukin tuh yang tadi T dari min 3 ke T min 3. Nah, ini kebetulan ya min 3, jadi kalau dimasukin ke y kuadrat kurang 9 jadinya 0 ya, saling menghilangkan. Nah, tinggal T min 3 nya dimasukin ke sini, ke sini, ke sini, ke ya situ. Nah, di sini juga ada penting ya arc sin min 1. Kenapa jadi min pi per 2 bukan 3 per 2 pi atau berapa, itu sebenarnya sesuai konvensi aja ya biar lebih mudah. Min pi per 2 kan 1, min sin itu kan sama dengan sin min itu kan min sin ya. Jadi bisa lebih simpel kayak gini aja bentuknya. Maka areanya itu AT 2T min 3 akar 9 T min 3 kuadrat plus 18 arc sin T min 3 per 3 plus 9 pi. Nah, ini tuh baru luasnya aja, belum volumenya. Untuk mencari volume kita kali sama L, dimana L nya itu 10. Nah, maka 10 dikali AT begitu. Nah, ini kayak jadi kali pelangi ya, 20, 180, 90 pi. Nah, untuk selanjutnya mengenai analisis kualitatif kesensitifan terhadap error. Pengukuran volume fluida bergantung pada panjang tongkat yang basah, sehingga kesalahan kecil dalam pengukuran dapat mempengaruhi hasil dari volumenya. Sensitivitas pengukuran ditentukan oleh kemiringan fungsi yang tidak bersifat linear. Di bagian bawah tangki, luas penampang masih kecil, sehingga pertambahan panjang tongkat hanya menambah volume dalam jumlah kecil, dan pengukuran relatif kurang sensitif. Sebaliknya, di bagian tengah tangki, luas penampang paling besar, sehingga perubahan kecil pada panjang tongkat dapat menyebabkan perubahan volume yang besar dan menjadikan pengukuran paling sensitif terhadap kesalahan. Mendekati bagian atas tangki, luas penampang kembali mengecil sehingga sensitivitas pengukuran menurun. Oleh karena itu, untuk mengurangi kesalahan pembacaan, skala pada tongkat pengukuran sebaiknya dibuat lebih rapat di bagian tengah tangki. Nah, itu saja presentasi dari kami, kelompok 13, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam menyampaikan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.